Aku menjadi jenius berkedip di Akademi Sihir. Bab 24, bagian 2. Pada akhir pekan, Akademi Stella ditutup. Selama waktu itu, sebagian besar siswa melatih diri mereka sendiri atau terlibat dalam kegiatan pengembangan diri seperti belajar mandiri, sementara yang lain menghabiskan waktu luang mereka menikmati acara olahraga terbaik yang disebut Liga Roh di dunia sihir. Itu tampak jauh bagiku. Aku sangat ingin bergabung dengan Liga Roh, tetapi kekuatanku terlalu rendah saat ini, jadi aku tidak mampu melakukannya. Aku tidak perlu belajar dan ada batasan seberapa banyak kekuatanku bisa meningkat melalui pelatihan. Itulah mengapa aku segera keluar pada akhir pekan. Alih-alih pergi ke Arcanium, aku menggunakan aula teleportasi untuk bepergian ke kota lain. Shoo! Dalam sekejap, aku merasa seperti jatuh dari tebing, dan pemandangan di sekitarku menjadi kabur. Selamat datang di Stadion Daegu. Suara terdengar di samping telingaku. Itu adalah bukti bahwa aku telah berhasil melewati aula teleportasi. Aku merasa pusing. Aku menggelengkan kepala, lalu mendongak dan melihat penghalang besar berwarna aprikot yang didirikan tinggi di langit. Stadion Daegu. Ini adalah panggung yang dibangun sekitar 100 tahun yang lalu untuk penyanyi terbaik dunia, Daegu. Tetapi pada hari pertunjukan pertama, iblis-iblis gelap menyerang, sehingga tidak pernah digunakan sebagai panggung dan malah dijadikan benteng. Sekarang semua iblis gelap telah mundur, tetapi masih ada beberapa iblis yang berkeliaran. Saat aku turun dari panggung aula teleportasi, seorang penyihir bergegas masuk. Dia mengangguk saat melihat mantel seragamku dan jam saku emas di pinggangku. Selamat datang di Daegu, penyihir Baek Yuseol. Aku belum menjadi penyihir resmi, hanya seorang kadet. Kadet Stella layak mendapatkan perlakuan yang sama seperti penyihir biasa. Inilah efek Stella. Dengan hanya menggunakan tanda pengenal kadet Stella dan jam saku Stella, yang biasanya berharga setidaknya 100.000 kredit untuk satu kali penggunaan, seseorang bisa menggunakan aula teleportasi secara gratis. Selain itu, mereka akan dihormati bahkan di luar wilayah Kekaisaran Suci. Dalam pengaturan ini, para prajurit sihir pada dasarnya diperlakukan sebagai pahlawan. Dan Stella adalah yang paling elit di antara para prajurit sihir tersebut. Lihat ke sana. Kadet Stella. Itu benar. Aku melihat seragam Stella untuk pertama kalinya. Seragam sekolah Stella dirancang agar dikenali oleh siapa saja karena jubahnya yang menyerupai mantel panjang dan lambang pentagram, simbol Stella, dihiasi dengan emas yang mewah. Itu membanggakan identitas seorang kadet Stella. Inilah alasan mengapa mahasiswa universitas selalu mengenakan seragam di Korea. Dengan kepercayaan diri yang baru, aku berjalan dengan bahu yang terbuka lebar, dan sesekali aku melambai-lambaikan ujung mantelnya agar terlihat keren. Entah bagaimana, rasanya bahuku selebar lapangan sepak bola. Kemana kamu pergi? Jika ini pertama kalinya kamu ke sini, kami bisa memandumu. Tidak, aku sudah pernah ke sini beberapa kali. Sudah beberapa minggu sejak aku tinggal di Stella, dan aku menggunakan aula teleportasi setiap akhir pekan untuk berkeliling kota sekitarnya atau berburu. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah pengetahuanku dari dunia masa lalu berlaku di sini juga. Hasilnya cukup positif, dan dipastikan bahwa meskipun ada banyak perubahan karena ini adalah kenyataan, sebagian besar elemen penting tetap sama. Akibatnya, selama beberapa minggu terakhir, aku mencoba memburu berbagai makhluk yang dikategorikan pada bahaya level 1 terendah. Itu tidak terlalu sulit. Aku percaya itu berasal dari pengalamanku baru-baru ini dalam menghadapi orang-orang yang menunjukkan niat membunuh kepadaku. Target hari ini adalah kadal beratribut api dengan bahaya level 2. Meskipun hanya memiliki sedikit lebih banyak stamina dan kekuatan daripada binatang biasa, ia diberi stigma bahaya level 2, yang menandakan kekuatan tempur setidaknya kelas 2 atau lebih tinggi, karena adanya pertahanan sihir dan gerakan cepat. Aku telah meningkatkan kekuatan seranganku secara fisik dan tidak ada masalah karena aku unggul dalam kecepatan. Di sekitar sini, aku berjalan keluar dari stadion dan menghabiskan waktu lama berkeliaran di rawa sebelum sinar matahari terhalang oleh pepohonan yang menjulang lurus. Tempat itu sangat gelap, tetapi inderaku tajam. Seekor kadal sekitar 1 meter berkulit merah meluncur melewati sisi lain semak-semak. Indera keenam, posisinya terasa jelas olehku. Semua iblis memiliki sejumlah mana di tubuh mereka, dan itu tidak bisa menghindari indera keenamku. Makhluk itu bergerak lebih cepat. Haruskah aku menggunakan berkedip untuk mengejarnya? Tidak.
Meskipun kecepatan gerakannya dalam sekejap lebih lambat dariku, jarak gerakan berkelanjutan makhluk itu lebih besar. Bagaimanapun, tubuhnya jauh lebih panjang. Untuk saat ini, lebih baik membiarkannya berpikir bahwa aku adalah mangsanya. Makhluk itu berpikir bahwa ia akhirnya memiliki kesempatan saat aku bergerak perlahan. Jadi, ia dengan cepat berbalik. Ia menginjak pohon dan melompat, meluncur ke arahku dengan kecepatan tinggi. Namun, aku tidak mengalihkan pandanganku dan mengulurkan Argento. Kek! 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 Argento tertancap tepat di antara moncongnya. Dengan satu pukulan, iblis yang dikategorikan pada bahaya level 2 pun mati. Setelah aku membunuh kadal itu, aku tidak bergerak untuk sementara waktu. Kurasa aku baru saja terlihat keren. Aku mengulurkan pedangku dan menusuk kadal yang melompat tanpa ragu-ragu. Aku pasti tampak seperti seorang ahli seni bela diri. Aku ingin mempertahankan sikap menakjubkan ini sedikit lebih lama karena seseorang mungkin melihat tetapi lebih sulit dari yang kukira untuk menahan berat kadal dengan satu tangan. Jadi tubuhku mulai bergetar. Kadal bodoh, apa yang kamu makan sampai membuat dirimu begitu berat? Dengan enggan, aku menjatuhkan kadal itu ke tanah dan memotong ekornya. Ini menjengkelkan. Kadal-kadal ini jarang ditemui di sini, membuat perburuan menjadi sulit. Jika aku pergi ke tempat seperti kota Rekin, aku akan menemukan makhluk seperti ini di mana-mana. Namun, perjalanannya terlalu lama. Ada banyak tempat di mana aula teleportasi tidak dipasang. Tidak setiap lokasi memiliki aula teleportasi. Di Korea, itu bisa dibandingkan dengan KTX, dibutuhkan lebih banyak waktu untuk bepergian ke sana. Aku tidak bisa. Aku berdiri setelah membekukan ekor kadal di dalam ransel perluasan ruang. Bagaimanapun, perburuan itu tidak terlalu sulit, jadi tidak memakan waktu lama. Alkimia bukanlah mata pelajaran utama di Stella. Untuk membuat perbandingan, itu seperti memiliki departemen mesin jahit terpisah di sekolah lukis. Mengambil kuliah alkimia di Stella berarti bahwa ada banyak kasus di mana alkimia digunakan sebagai jurusan, dan jalur menjadi seorang alkemis dipertimbangkan. Akibatnya, alkemis dari Menara Alkimia datang untuk mengevaluasi tugas siswa di Stella yang merupakan kesempatan besar bagi mereka. Semua, apakah kalian sudah menyiapkan bahan-bahan? Atas perintah Aisel, para anggota mengambil bahan-bahan yang telah mereka persiapkan. Aku juga mengeluarkan kotak kayu beku dan membukanya. Ini, dengan alis berkerut dan memeriksa ekor kadal beratribut api, dia tampak terkejut. Ini segar? Apakah ini? Tentu saja. Aku baru saja menangkapnya kemarin. Ini berarti bahwa itu dikirim langsung dari sumbernya. Sepertinya kamu punya mata yang tajam untuk memilih bahan. Aisel tersenyum sedikit seolah puas. Apakah kamu sudah mempelajari resepnya sebelumnya? Tentu saja. Bagus, sekarang yang tersisa hanyalah membuatnya sempurna. Tiba-tiba, pintu depan ruang kelas terbuka, dan 3 alkemis yang ditemani oleh Alterisha dan Profesor Mason Tyron masuk. Sebelum melakukan ujian, saya ingin memperkenalkan 3 alkemis yang datang dari Menara Alkimia. Mason memperkenalkan mereka satu persatu, tetapi mereka semua asing bagiku. Namun, mata siswa lain bersinar penuh kekaguman. Tampaknya mereka adalah alkemis yang sangat kompeten. Ketika mereka mengatakan bahwa mereka akan memulai ujian praktik Mason, Aisel mengepalkan tinjunya. Antusiasmenya meluap. Namun, antusiasme itu hancur sebelum bahkan sempat dimulai. Ramuan yang akan kita buat hari ini adalah ramuan Tyrant Zeus. Apakah kalian semua sudah menyiapkan bahan-bahannya? Kelompok siswa lain mengangguk, tetapi kelompokku tidak. Tunggu, Profesor. Apa, Aisel? Ketika Aisel mengangkat tangannya, Profesor Mason menanggapinya dengan suara yang sangat ramah, tidak seperti biasanya. Dia merasa tidak nyaman, tetapi dia tidak bisa tidak bertanya. Tugas ini, bukankah ini ramuan Vitalitas Day? Memang benar. Tapi apakah kamu tidak mendapat pemberitahuan? Saya mengubahnya menjadi ramuan Tyrant Zeus. Dengan ekspresi sedih di wajahnya, bibir Aisel bergetar. Itu, aku tidak mendengarnya. Benarkah? Tapi aku sudah memberikan pengumuman yang jelas. Benar semua? Semua siswa lain mengangguk setuju. Melihat pemandangan itu, aku tidak bisa menahan rasa frustrasi. Apakah kamu benar-benar ingin bermain seperti ini? Aku pikir dia akan mencoba sesuatu untuk menggangguku suatu hari nanti. Tetapi aku tidak tahu dia akan mengungkapkan skemanya dengan begitu berani. Apakah dia tidak takut akan dihukum jika dia melakukannya dengan salah? Faktanya, aku ingat bahwa ada cerita di balik hubungan Profesor Mason Tyron dengan Kekaisaran Skalben, jadi dia tidak bisa mudah disentuh bahkan di sekolah. Meskipun begitu, kamu benar-benar keterlaluan.
Aku tidak terlalu terobsesi dengan nilai, tetapi anak-anak lain berbeda. Aisel ingin membangun karier, dan Maliwan serta Kasahun bermimpi menjadi alkemis, jadi tidak akan baik jika terlihat buruk sejak awal. Apakah cerita seperti ini ada di novel romansa fantasi asli? Ketika aku melirik ke samping Edna, dia juga melihatku dengan wajah bingung, entah karena alasan apa. Mason tersenyum sedikit dan berkata kepada Aisel, "Mahasiswi Aisel, mungkinkah kamu tidak menyiapkan bahan dengan baik?" Itu sulit. Wajah Aisel dan dua bocah itu semakin pucat. Sesuatu yang bahkan tidak berani mereka bayangkan dalam mimpi. Kenyataan mengerikan mulai mendekat semakin dekat. Bagi seorang alkemis yang harus merangkai cabang-cabang kemungkinan yang tak terhitung banyaknya dan merangkainya menjadi kebenaran tunggal, kehilangan konsentrasi dan merusak bahan adalah dosa terbesar. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sebagai siswa, mereka harus menerima perubahan yang dilakukan oleh profesor. Mungkin grup 12 akan didiskualifikasi, tepat sebelum kata itu keluar. Apakah yang perlu kubuat hanya ramuan Tyrant Zeus? Aku maju lebih dulu. Apa? Aku bisa membuatnya dengan bahan-bahan ini. Karya agung yang begitu dibanggakan oleh profesor. Aku menelusuri lautan informasi yang tak terhitung banyaknya yang melayang di sentient spec-ku. Saat bermain game, alkimia adalah salah satu minat utamaku, dan aku menuliskan setiap resep kecil. Salah satu resep favoritku, ramuan Tyrant Zeus tipe B. Awalnya, ini adalah resep yang akan ditemukan oleh Profesor Mason di masa depan, jadi aku tidak berniat menyentuhnya. Tetapi sekarang situasinya seperti ini, aku tidak punya pilihan. Jika pihak lain ingin bermain kotor, aku tidak punya pilihan selain bermain dengan cara yang sama. Aku akan membuatnya, ramuan yang terbuat dari bahan berbeda, dan dengan kinerja yang lebih baik daripada milikmu. Ekspresi Profesor Mason perlahan mengeras.